nomornya langsung nanti bisa langsung. Nah itu kan nomornya itu katanya nggak bisa. Volumenya bisa dikecilkan sedikit. Terima kasih untuk kerjasamanya, Tuhan berkati. Hadirin undangan yang berbahagia, Gubernur Papua memasuki ruangan dan kita berikan aplaus yang meriah. Universitas Ciputra Entrepreneur Center, yang kami hormati Dr. Agung Bayu Pendiri Surya Institute. Inilah pembicara-pembicara kita pada hari ini, besok, dan lusa. Semua hadirin tamu undangan yang hadir pada hari ini, kita akan mendapat banyak sekali ilmu, banyak sekali tetapi dengan tindakan iman kami merebut sesuatu untuk Papua menjadi berkat bagi Indonesia, Papua menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami ada dan sedang hidup di penghujung saat kedatangan begitu dekat. Untuk itu kami berdoa sehingga acara ini tidak sekedar sesuatu yang berlalu begitu saja, sekedar sesuatu tontonan, tapi lebih dari itu, bahwa kami memiliki visi yang benar dan tepat, sehingga kami merebut jiwa-jiwa yang terhilang, yang disandra, yang dicuri dan dihancurkan. Kami berkata yang engkau telah utus khusus, dan kami percaya ada hal yang Engkau akan pakai beliau untuk singkapkan rahasia-rahasia Allah, sehingga kita visi misi dari setiap sinode yang ada, sehingga kami tidak hanya pulang pergi jalan-jalan saja, tapi kami melihat sesuatu di balik gunung. Jadikan mereka ketika mereka bertugas di Papua, ada sesuatu yang Kau akan buat secara khusus. Untuk itu kami berdoa dan serahkan semua, bermitra dan mengerjakan sesuatu yang besar untuk negeri. Dan kami percaya Papua bangkit bagi bangsa-bangsa, Papua bagi Kristus, sebuah kepastian hidup yang kita. Kami memulai dan membuka acara ini dalam berkat nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan tercinta ini bahwa
Tetapi mengapa hidup manusia di atas tanah Papua belum bergerak maju? Apakah berkat yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita ini tidak cukup? Apakah kita, anak-anak asli Papua, belum mengelola apa yang dianugerahkan oleh Tuhan itu secara bertanggung jawab dengan iman yang benar kepada Tuhan dan melaksanakan amanat untuk bekerja dengan rajin di atas tanah Papua ini? Apabila kita memperhatikan motivasi hidup dari orang-orang tua kita pada waktu lalu, mereka tidak bekerja, tidak terdidik seperti kita, tetapi mereka memiliki motivasi dan pandangan hidup jauh ke depan. Mereka membuka kebun di atas tanah warisan nenek moyangnya. Mereka menanam makanan-makanan yang sesaat akan dimakan dan dinikmati, tetapi mereka juga menanam tumbuh-tumbuhan yang berjangka panjang seperti pinang, kelapa, matoa, sukun, sagu, atau juga pisang. Motivasi dan pandangan mereka di dalam melakukan kegiatan ini adalah, apa yang saya tanam hari ini akan berguna bagi anak-anak saya dan cucu-cucu saya di masa yang akan datang. Orang-orang tua kita yang mempunyai pandangan seperti ini telah menanam semuanya itu dan telah mewariskannya kepada kita. Pandangan dari orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak punya motivasi ekonomi global, tetapi mereka memiliki motivasi untuk kehidupan, menanam hari ini untuk menjadi modal kehidupan bagi keturunannya di hari esok. Karena itu saya mengajak kita semua yang hadir pada seminar kewirausahaan di hari ini, terutama untuk seluruh anak-anak asli Papua, belajar dari motivasi nenek moyang kita ini. Marilah kita belajar hari ini untuk menanam sesuatu pada hari ini dan akan dipetik hasilnya di hari esok. Mereka menanam tanaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tetapi kita hari ini akan menanam ilmu, akan menanam usaha kewirausahaan ini, akan bersaing bersama-sama di bidang ilmu teknologi dan juga perdagangan lokal, domestik maupun internasional. Kita bangkit di tanah Papua ini, memanfaatkan kekayaan yang Tuhan sudah sediakan oleh kita sendiri di atas kemampuan kita, dan bermitra dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang telah lebih dulu maju dalam ini. Karena itu seminar kewirausahaan pada hari ini dan besok kiranya termotivasi dalam diri kita melalui iman kita kepada Allah yang Maha Kuasa yang memberi berkat kepada kita saat ini, dan juga di dalam kemampuan yang Tuhan anugerahkan dan talentakan pada saudara-saudara kita yang telah lebih dulu maju untuk melengkapi kita, dan sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat-sahabat di dalam Tuhan, kita bergandeng tangan untuk maju bersama-sama sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua bangkit, mandiri dan sejahtera. Maka Papua yang bangkit itu tertuju kepada orang-orang asli Papua. Apabila Papua yang bangkit itu tidak mampu membangkitkan orang-orang asli Papua, maka visi-visi ini belum mencapai hasil yang kita inginkan. Terima kasih atas kehadiran para pemateri, baik dari Pemda maupun dari
sebagaimana iman yang ingin kami tunjukkan bahwa Tuhan ada dan mulai bekerja di kantor ini, di kantor gubernur ini. Allah itu kopi buat Musa, tongkat yang sampai kopi. Kepimpinan yang datang dari Allah, kepimpinan yang berasal dari Allah. Untuk bersaing sehat bersama-sama. Saya juga mengajak pada kesempatan ini bahwa mulai besok dan seterusnya kita akan mengikuti kebaktian. Pertama, mungkin kita lupakan yang lain-lain dulu kan. Ada yang mungkin saat ini berpikiran untuk datang ketemu gubernur. Saya minta hilangkan pikiran itu, masuk di ruangan ini untuk mengikuti khusus untuk acara ini, tidak untuk datang ketemu gubernur, karena gubernur bagian dari panitia. Lupakan itu dan hilangkan itu, kita men-share untuk menerima seminar. Saya pertama patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan terlalu baik untuk orang Papua dan setiap orang yang ada di atas tanah ini. Gubernur dan Wakil Gubernur Papua baru menjalankan tugas dan amanat rakyat. Tanggal 9 besok pas 3 bulan sejak 9 April. Waktu yang singkat, saya berterima kasih kepada hamba Tuhan yang punya inisiatif untuk melaksanakan seminar dan ketemu rohani, karena visi dan misi gubernur adalah Papua bangkit, mandiri dan sejahtera. Pada tanggal 9 April yang lalu, 2 bulan lebih yang lalu, saya dan saudara jenderal dilantik sebagai gubernur Papua. Kita ikuti berbagai prosesi pelantikan. Pertama dalam bentuk kenegaraan sebagai pejabat negara yang akan dilantik. Kemudian kita juga diutus untuk mewartakan berita keselamatan atau mewartakan berita tentang dia. Para hamba Tuhan mengutus kami untuk memegang teguh pada sepuluh berita. Waktu itu mereka baca di Mandala. Saya bilang bahwa ini kalau sudah diputus dari 10 berita ini bahaya. Ya, itu depan luar biasa. Kemudian ada acara prosesi, ada penematan sebagai anak Papua. Kau harus tunduk dan taat juga pada tradisi dan adat orang Papua. Kita secara resmi diserahkan oleh Yang Mulia Ketua Majelis Rakyat Papua, yang juga memang ketua daripada menjaga adat dan tradisi orang Papua. Jadi Ketua Majelis Rakyat Papua itu kita boleh sebut Yang Mulia. Kalau orang Papua yang tidak disebut begitu ya, saya boleh dipanggil Yang Mulia Majelis
saya Papua. Dan ini 3 agenda yang luar biasa dari tanggal 9 Januari dengan berbagai harapan dan keinginan rakyat Papua dibebankan kepada yang namanya Lukas NMB dan Filipina. Ini kau bawa ini visi dan keinginan rakyat Papua. Rasanya berat. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat bagi Tuhan. Salah satu anak Papua yang lahir di kampung tidak pernah diperhitungkan orang, tetapi Tuhan memperhitungkan. Saya satu anak Papua, bapaknya seorang penginjil, tidak pernah diperhitungkan orang. Tuhan bilang kau yang dipilih untuk menjadi pemimpin Papua. Nah itu sudah terjadi. Hari ini saya berdiri kepada Tuhan. Jadi Tuhan bilang ini kau pegang tanggung jawab ini untuk memimpin 5 tahun. Dan saya katakan siap, saya laksanakan apapun Tuhan perintah. Sekitar 7 atau 8 anak-anak asli Papua. Sejak gubernur pertama, saya belum ada. Kita lihat di sini saya belum ada. Nanti saya 5 tahun kemudian mereka ada di sini. Jadi ini semua anak-anak Papua yang hebat. Mereka memimpin selama 50 tahun, 50 tahun. Mereka buat prestasi yang luar biasa. Tentu masing-masing pemimpin itu mereka menorehkan prestasi dan kita ingat selalu sepanjang masa. Hari ini tentu saya hadir untuk membuat satu prestasi untuk diingat oleh generasi yang akan datang. Ya, prestasi saya buat ya Tuhan. Tidak dari kemampuan saya sendiri, tidak mengandalkan pikiran saya sendiri. Salomo tidak meminta kekayaan, tapi Salomo meminta hikmah dan kebijaksanaan. Oleh karena itu Tuhan akan memelihara, mengurapi dan memberi hikmat untuk memimpin bangsa. Mungkin banyak orang Papua pikir, ya Lukas bisa memimpin Papua. Tuhan bilang ya bisa. Manusia bilang tidak. Bertanya, bisakah tidak? Tapi Tuhan bilang ya, Lukas bisa. Itulah sebab saya ada berdiri di sini. Karena Tuhan yang mengantar saya sejak dalam kandungan. Itulah sebabnya hari ini kita bersyukur pada Tuhan karena Allah baik. Harapan kita di saat menggapai usia setengah abad, kita sudah bisa sejajar dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu besar dan sumber daya alam yang cukup memiliki potensi bagi masyarakat. Oleh sebab itu, dengan keyakinan untuk bangkit dan membawa Papua menjadi provinsi yang terbaik di Indonesia merupakan cita-cita dan kebahagiaan kita bersama. Kita bangga karena provinsi yang besar di Tuhan baru, sumber daya alam yang luar biasa. Provinsi yang besar di Tuhan baru, orang-orangnya kulit hitam, rambutnya keriting, beda dengan provinsi-provinsi lain. Untuk memberikan warna keanekaragaman pada bangsa yang besar. Tuhan tahu orang-orang yang beraneka ragam budaya. Ada yang tinggal di Padang,
Tuhan taruh di sana dan budaya dan tradisi yang luar biasa. Ada masalah dia taruh di tempat ini dan penduduk mungkin relatif lebih kecil dari pulau atau provinsi lain. Tetapi yang ini saya mau katakan bahwa karena setiap orang masuk di sini kalau tidak mengakui Tuhan Yesus, Tuhan tidak akan memberi berkat kepada setiap orang yang ada. Harus mengaku dulu. Kalau dari mana pun masuk harus mengaku dulu Tuhan yang menempatkan manusia dan tanah itu. Oleh karena itu harus mengaku dulu sehingga semua sumber itu Tuhan akan menempatkan di atas tanah ini. Ada yang dikandung di dalam tanah pun Tuhan akan angkat. Oleh karena itu harus mengakui Tuhan sebagai satu-satunya pencipta atas tanah dan rakyat Papua. Itu yang harus kita lakukan dulu, baru Tuhan akan mengangkat orang Papua. Dan dari segala potensi yang kita miliki. Kami hari ini provinsi yang paling termiskin di Indonesia. Dari 33 provinsi termiskin di Indonesia, provinsi Papua. Dari 33 provinsi, kami provinsi yang paling terendah harapan hidup manusia. IPM kita terendah. Rata-rata orang Papua saya yang mungkin akan mati di usia 63 tahun. Jadi sekarang saya mau bilang tahun, tinggal sedikit lagi. Jika kita ini bangkit dan menuju kemandirian bagi kesejahteraan, mempercepat perubahan dan menjadi negara kita, maka perlu adanya regenerasi kepemimpinan Papua yang lebih dinamis dan memiliki motivasi yang besar dalam menjalankan visi dan misi mewujudkan Papua bangkit untuk mandiri dan sejahtera demi mensejahterakan seluruh rakyat Papua yang berada di Papua dan ada di Papua dengan visi gubernur dan wakil gubernur bahwa ke depan kita harus fokus pada ketiga aspek yang menyebabkan Papua terpuruk adalah faktor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, gubernur dan wakil gubernur ingin adanya terjadi perubahan yang lebih baik di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Saya katakan harus ada. Tidak bisa biasa-biasa. Siapapun anak Papua yang memegang posisi pemerintahan, baik provinsi, pejabat eselon, kabupaten kota, bupati, harus berpikir dan sedikit berani untuk merubah negeri ini. Tidak bisa biasa-biasa, standar biasa-biasa. Sekolah ke kantor, pakai pakaian seragam, duduk. Buka satu-satu APBD-mu, DPR-mu, ini berapa miliar? 100 miliar. Proyeknya apa? Berapa? Siapa bisa kasih? Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Hati-hati dalam perjalanan yang saya latih dan akan saya latih. Harus ikut pola gubernur Papua. Jangan biasa-biasa, tidak boleh biasa-biasa. Sekarang APBD saya ini bagaimana saya buat untuk seluruhnya untuk perubahan Papua. Jangan mau hitung berapa ini dana, kembalinya berapa saya dapat, berapa saya harus itu. Tidak usah ada pikir itu. Jangan normal seperti dan selama ini. Tidak boleh normal. Harus
DPD-mu, DPA-mu. Tapi Anda tidak pernah berpikir apa yang terjadi di kampung-kampung sana. Orang teraniaya, orang sedang mau mati. Mereka tertinggal. Cara pandang kita adalah melihat ke bawah. Dapat ke sana, lihat kiri sana. Apa yang dirasakan oleh masyarakat kita. Mereka sangat tersiksa. Sangat tersiksa. Jangan melihat kondisi yang ada di Jayapura atau Gunung Lewat. Banyak foto di mana-mana. Tapi lihat masyarakat kita. Mereka punya hutan, mereka punya laut, tapi mereka tidak menikmati. Di pinggirnya rumahnya ada pohon besar, tapi dia tidak mampu buat rumah. Tidak punya rumah, beralaskan orang, beralaskan gabah-gabah, dia tidur sana. Ini kesalahan sejarah yang luar biasa. Saya kira ini pelanggaran kemanusiaan besar yang dia rasakan. Oleh karena itu, cara berpikir kita adalah seluruh pikiran kita, tenaga kita curahkan kepada Eropa untuk mendidik kita sangat sedikit. Jadi para pejabat yang saya lantik dan saya akan lantik, cara berpikir mengenai berubah. Misi benar mewujudkan suasana aman, tenang dan nyaman bagi masyarakat Papua dalam kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Melibatkan masyarakat Papua selaku mitra strategis pemerintah dalam proses pembangunan di Provinsi Papua. Pengembangan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan standarisasi harga yang proporsional berbasis keadilan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pemantapan kualitas pendidikan dan peningkatan SDM untuk menjawab tantangan pembangunan. Dan masih banyak agenda yang akan dilakukan. Kami selaku pimpinan daerah yang baru sesuai dengan visi dan misi kami sangat penuh dan optimis Papua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu mungkin saya tadi bicara, saya bicara sama saya punya staff saya tadi cuma katakan satu pun tidak ada, sedikit saja yang nanti. Tapi mudah-mudahan mereka bisa dengar sebentar nanti diputar di TV. Kalau dengar itu, gubernur bicara seperti ini. Secara umum, kondisi wilayah daerah Papua masih tertinggal. Di daerah data ada 28 kabupaten dan 1 kota. 27 daerah masih menyandang status daerah tertinggal. Wah, ini kota mana saja yang tidak statusnya peringkat daerah tertinggal. Jadi dari 29 kabupaten 27 masih status daerah tertinggal. Seluruh kabupaten di Papua. Tidak ada yang membanggakan diri siapapun. Gubernur, wakil gubernur, atau bupati-bupati, saya hebat, saya suka begini, tidak ada satu orang pun yang bisa membanggakan diri. Data menunjukkan bahwa 27 kabupaten tertinggal di Indonesia. Ini tidak ada yang membanggakan. Tugas kita, pemerintah, sedang menyiapkan jurnis dan regulasi yang tepat. Karena itu kita akan bertanggung jawab kepada orang yang dibuat kepada kita. Jadi juga tugas pimpinan lembaga keagamaan atur baik-baik. Kira-kira menggunakan lembaga. Jangan kita salah gunakan. Kenapa ini muncul? Karena memang lembaga keagamaan punya pengalaman mengelola pendidikan, mengelola kesehatan, mengelola ekonomi umat. Ini sudah ada dari dulu. Belum ada pemerintah, mereka sudah ada dari dulu. Mereka lebih mampu. Oleh
kesehatan, oleh lembaga keagamaan yang sudah teruji punya pengalaman melaksanakan di 3 kegiatan ini. Jadi kita kasih uang lalu muncul banyak sinode-sinode, bukan, tidak ada itu. Kita sudah ada Inggrisnya. Jangan bikin sinode-sinode tiba-tiba sampai 43 atau berapa sinode. Itu tidak benar di Papua. Jadi ada Inggrisnya. Yang berani menerima itu siapa? Karena di dalamnya Undang-Undang 21 dia orang asli Papua. Ini ya, kok bikin sinode banyak-banyak itu kan orang Papua dari situ kan tidak bisa dapat. Ada Inggrisnya. Begitu. Jadi jangan terlalu, ini dikasih waktu, bukan. Jadi jangan senang, ini ada aturannya. Kalau kita salah, bisa diikat semua. Oleh karena itu, harus ada Inggris yang kita siapkan supaya betul-betul dimanfaatkan secara baik untuk lembaga keagamaan untuk mengelola ini. Tujuannya sama, mereka kerja ini, kamu kerja ini. Tujuannya sama untuk menuju kesejahteraan yang kuat. Karena itu, ya tidak bisa sembarang memperebutkan dana ini. Ada Inggris, ada aturan yang akan kita buat. Karena itu melalui kesempatan berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bisa membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan untuk mengangkat harkat martabat masyarakat Papua menuju kemandirian dan kesejahteraan sesuai dengan panggilan tugas masing-masing. Lebih dari itu, sesuai dengan subtema kita kali ini, karena itu saya meminta kepada kita semua agar dapat memetik hikmah daripada acara bersama Papua Sejahtera. Sebab sesuai dengan yang saya lihat semoga Yesus datang sebagai juru selamat karena ada persoalan pada saat itu. Karena manusia telah terjerumus jauh dalam dosa, sehingga Allah mengutus anaknya untuk datang sebagai manusia dan menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari segala dosa. Hadirin yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini persoalan yang berbeda adalah Papua ini menghadapi bahaya ancaman HIV atau AIDS, korupsi, kolusi dan nepotisme, prostitusi yang merajalela, pemabukan, perjudian, dan berbagai kehidupan lain yang tidak memuliakan Tuhan. Waduh, luar biasa. Tanah ini tanah perjanjian, tanah Firdaus, tanah yang tidak dekat Tuhan. Isinya adalah orang-orang yang Tuhan luar biasa. Tapi juga semua ini yang terjadi ada HIV, korupsi, kolusi, nepotisme, prostitusi, pemabukan, perjudian, dan berbagai sedang terjadi di tanah ini. Ini bahaya bagi negeri kita, bahaya bagi generasi kita, bahaya bagi orang-orang suku-suku di Papua. Akan hilang identitas dirimu sebagai orang yang ditempatkan di negeri ini. Oleh karena itu kita punya kewajiban, gereja, pemerintah punya kewajiban untuk rakyat Papua tidak terjerumus dalam persoalan-persoalan ini. Yang kebangga pada diri bahwa saya orang Papua, saya punya kekayaan, saya punya segala-galanya. Tapi kalau saudara tidak sadar, saudara sesungguhnya sudah dihabiskan oleh ini. Mungkin jumlah usaha ini sudah berkurang, tidak sadar. Jadi tidak boleh membanggakan diri, tapi kau bangga karena kau tidak minum, kau bangga karena kau tidak masuk dalam
terjebak dalam persoalan korupsi, kolusi, nepotisme yang akan menjadikan kita orang Papua tidak memiliki identitas sebagai warga yang ditempatkan oleh Tuhan di atas tanah ini. Oleh karena itu, kita semua sepakat semua, Pak Pendeta, saya, kita sepakat semua bahwa jaga orang Papua, jaga generasimu, jaga anakmu, jaga istrimu. Hati-hati. Kita jaga mereka supaya mereka juga mendapat kesempatan mereka tumbuh dan berkembang. Nah, negeri yang diberikan oleh Tuhan ini mereka. Kalau ya istri satu ya satu. Amin. Ya mau bikin dua lagi. Karena banyak penyakit masuk. Kalau menerima satu begini bawa penyakit dan kasih lagi kepada istri pertama, kemudian kepada anaknya, maka sesungguhnya kita sudah habis. Oleh karena itu, anak-anak yang Tuhan kasih kita jaga supaya mereka masa depan mereka untuk membangun bangsa. Hadirin yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini persoalan yang berbeda adalah yang kita hadapi yang tadi. Di sisi lain, banyak orang Papua yang sudah lupa Tuhan. Karena banyak, ada orang yang khusus, ada perempuan bagus-bagus masuk di sini, sampai pengalaman di terbawa bulan di sana. Langsung dikirim dari Manado, dari Surabaya, langsung ke Rio. Mereka ambil emas 1-2 hari dibawa tanah dari perjuangan keras. Setelah dia dapat, dia ditukar dengan itu untuk short-time. Itu yang terjadi. Jadi ini yang harus kita jaga. Karena itu melalui acara Festival Papua Sejahtera, kali ini saya mengajak kepada kita semua untuk bisa menghindarkan diri dari hal tersebut. Kita harus memuliakan Tuhan di atas tanah ini. Sebab berkat Tuhan ada di Papua untuk kemuliaan dan perkembangan nama Tuhan. Bukan untuk menggunakan secara salah, bukan untuk tidak untuk kemuliaan. Sebagai masyarakat Papua, kita harus saling mengingatkan kepada saudara kita agar kita tidak jauh terjerumus ke dalam dosa. Kalau ada yang telah berjalan salah, kita harus membantunya untuk bisa kembali ke jalan yang benar. Mengapa hal ini perlu kita lakukan? Karena kehidupan orang Kristen sekarang sudah mengarah pada kehidupan yang lebih eksklusif, lebih mementingkan diri sendiri, lebih mementingkan apa ketimbang menolong orang lain yang susah. Banyak orang Kristen yang susah, miskin, banyak orang terinfeksi HIV dan AIDS. Banyak juga orang Kristen yang suka mabuk-mabukan, judi, mencuri, melakukan perkosaan dan banyak pembunuhan antara satu dan yang lain. Hanya karena perbedaan ideologi, pandangan politik dan sebagainya. Papua ini mayoritas Kristen. Oh begitu kan? Saya bilang mayoritas Kristen. Tetapi banyak orang hidup tidak memuliakan Tuhan sehingga dalam Festival Papua Sejahtera tadi saya mengajak kita sekalian betapa menunjukkan suatu kehidupan yang benar-benar memuliakan Tuhan dan tunjukkan bahwa kita adalah Papua adalah pulau mayoritas Kristen. Tuhan sudah kasih kau punya pulau itu, kau mayoritas itu. Tuhan sudah kasih Papua, kau mayoritas Kristen.
tunjukkan itu dengan kita sendiri, kita tunjukkan bahwa kita adalah pulau dari orang Kristen. Karena memang dia dari dulu mendapat pendapat ini. Dari dulu mendapat tidak datang kan? Ya, Yesus dari dulu mendapat sini. Jadi harus menghargai itu. Akan damai itu selalu ada di hati setiap orang percaya. Dan benar-benar memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah sebagai garam dan terang bagi orang lain. Sebagai selaku pimpinan daerah, sebagai gubernur Papua, kita hanya menjadi motivator, fasilitator dan pelayan bagi rakyat kami, dan dapat menerbaktikan diri kami dengan cara menanti untuk kesejahteraan dan tidak berambisi kecuali hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Berani mengatakan yang benar, dan tidak salah adalah salah. Sebab kami yang mampu memanusiakan manusia Papua atas dasar ketuhanan yang Maha Esa, membangun Papua dan meraih masa depan yang bermartabat bagi semua orang tanpa memandang suku, ras maupun apapun yang kau ada di sana ini. Pertama adalah tanah yang kita deklarasikan bahwa tanah perjanjian, tanah Tuhan, tanah yang dulu orang masuk Tuhan ada di sini. Itu harus dimengerti dulu. Kita bisa mengatakan kita harus akui dulu bahwa tanah ini adalah tanah perjanjian dan tanah Kristiani. Demikian beberapa hal yang saya dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum saya mengakhiri dan membuka acara, saya ingin menyampaikan kata-kata terakhir saya dalam seminar ini. Bahwa sebagai gubernur dan wakil gubernur yang baru dipercayakan untuk memimpin negeri ini, saya punya komitmen untuk bagaimana kita merubah Papua, membangun Papua yang lebih baik dari tahun 50 tahun yang kita sudah lewat. Oleh karena itu, saya minta dukungan untuk kita semua, masyarakat gereja, masyarakat lembaga keagamaan, masyarakat sipil, masyarakat adat, dan komunitas-komunitas lain, bahwa tolong jaga kepemimpinan saya dan wakil gubernur. Jangan terpengaruh dengan isu dan sesuatu yang tidak benar yang disampaikan oleh orang lain atau oknum. 2 minggu terakhir banyak orang datang di kantor gubernur. Mereka bawa suatu belakang. Mereka datang berbondong-bondong. Begitu miskinkah kita orang Papua? Seberapa banyak sebenarnya orang miskin di Papua? Dan mereka datang. Hari ini jumlah yang mereka bawa sudah 15.000 dalam 2 minggu terakhir. Ini kebohongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kepemimpinan. Lukas dan Tuhan. Oleh karena itu, saya katakan bahwa jangan mendengar atau menerima apapun informasi yang bukan dari gubernur dan wakil gubernur.
tidak dalam kapasitas membagi dana yang namanya BLSM. BLSM itu adalah program pemerintah pusat dalam rangka kenaikan harga BBM subsidi. Oleh karena itu, pemerintah membagi kepada keluarga yang sederhana. Itu yang dibagi kepada setiap orang yang sudah didata. Jadi hari ini saya mau sampaikan, gubernur tidak punya kapasitas untuk membagi. Maka itu kita jaga, kita buat gubernur pada kapasitas lebih pada berbagai kebijakan untuk pro rakyat. Gubernur kepada lebih pada memperjuangkan orang Papua dalam berbagai kesempatan untuk mendapatkan hak yang sama dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ada informasi yang seperti itu pada kesempatan sambutan ini. Jangan menerima informasi itu, karena itu tidak benar adanya. Kalau ada 13.000 ada, mungkin besok saya gambarkan depan malam dulu. Supaya disiapkan seluruh dunia bahwa orang Papua tidak semiskin itu. Jadi besok saya bakar depan dulu. Oh, ini saya sudah tepat, jadi juga saya bakar. Karena kita tidak semiskin itu, kita tidak sebodoh itu. Saya sudah kubur orang bilang orang Papua bodoh itu sudah tidak ada zamannya sekarang. Saya sudah kubur, saya sudah tanamkan sekali. Jadi hari ini saya mau kubur kemiskinan orang Papua dan proposal 13.000 saya mau bakar di depan sini. Tidak ada orang Papua miskin. Saya yang punya tanah, saya punya hutang. Jadi maaf saja ya sudah masuk proposal saya bakar lah. Itu disiapkan di seluruh dunia supaya orang tahu bahwa orang Papua kaya. Tidak tergantung pada siapa-siapa. Berdoa, berdoa bertanya, praja kalau namanya kita kirim ke berdoa. Ini kota-kota tali lebar di jalan. Sudah lihat kan? Kita apa yang mau keluar ya? Ya tidak ada yang penuh di sebelah ini. Tidak ada barang kita mau keluar. Dia hanya bawa saja dari Jakarta. Uang kita kirim semua dari sana. Jadi ini yang harus kita masukkan dalam program, dan itu sudah program yang sebelumnya. Tidak dalam proposal bawa ke kantor kemana-mana, tidak boleh. Tidak boleh orang Papua terbiasa bawa proposal di kantor. Kita bukan miskin. Kita miskin tidak ada. Kita buat dalam bentuk program, betul-betul ada kegiatan yang bisa menghasilkan uang dan membuat ekonomi harus kembali pertama. Kalau proposal hari ini dikasih hari ini juga dikasih habis. Bukan seperti itu. Itu cara pilih yang tidak bagus. Jadi ini pelajaran sebentar akan disampaikan oleh pemateri luar biasa dari Institut Ciputra, mereka lebih banyak pengalaman di bidang itu, oleh itu putra-putra Papua ya, punya kemampuan bagus untuk mengelola potensi nelayan. Coba belajar dari mereka sehingga menjadi pengusaha-pengusaha yang hebat. Saya punya target harus ada orang Papua yang menjadi pengusaha hebat di tingkat nasional. Ya, sudah 50 tahun satu tidak ada. Kira-kira ada tidak Pak Oles kepala mantan kepala Papua ini? Kira-kira berapa Bapak siapkan orang Papua yang menjadi pengusaha tingkat nasional berapa?
besar, kesalahan sedang. Jadi harus satu orang menjadi pengusaha tingkat nasional. Ini yang harus kita tidak kekayaan yang kita sampai ini tidak ada pengusaha besar. Dia ada kerja 1 miliar, 2 miliar, dari apa? Ini yang saya sampaikan. Tentu yang punya pengetahuan tentang itu, mereka sudah ada di sini, kami akan mendengar ceramah dari mereka. Sehingga saya harus mendengar dari sambutan ini atas nama gubernur dan wakil gubernur dan seluruh staf menyampaikan terima kasih kepada kehadiran bapak-bapak dan tokoh agama, tokoh adat, perempuan yang hadir di mengikuti acara ini. Saya menyampaikan terima kasih selamat pada hari ini tanggal 4 Juli 2013. Baik, Bapak Gubernur kami mohon bersama MPHM. Pendiri PT Astra International, di mana beliau disebut sebagai Man of Honor dan Bapak Otomotif seluruh Indonesia. Sehingga, ya, dan semoga ini menjadi panutan bagi seluruh Luar biasa. Terima kasih. Almarhum pendiri daripada Astra International ya. Yes. Ya. Beliau saya dikenal sebagai pendiri Bapak Otomotif Bapak seluruh Indonesia. Otomotif seluruh Indonesia. Luar biasa. Man of honor. Jadi semua kijang yang ada di jalanan itu adalah hasil karya beliau. Jadi semua kijang yang di jalan, bukan di jalan ini, tapi di jalan mobil. Itu hasil karya dari beliau. Ya. Wah, kita bisa dapat berapa juga ini. Tuhan memberkati kita semua. Baik, selanjutnya pilihan buku dari Universitas Ciputra Entrepreneur Center diserahkan oleh Insinyur Antonius MPHM. Ya. Ini juga ada buku ya, dari The Scooter Way. The Scooter Way ini anak Tuhan juga, ini namanya Insinyur Ciputra. Ya. Beliau juga diberikan Tuhan. Jadi beliau ini lebih bergerak pada entrepreneurship ya. Entrepreneurship, dan kita harap dalam seminar juga mereka bawa itu, dan dia juga punya hati untuk membangun Papua. Jadi kita Papua ini juga. Terima kasih untuk semua orang yang dipakai Tuhan untuk membantu masyarakat Papua. Akan meninggalkan ruangan ini karena akan membuka acara di tempat lain. Untuk itu kita akan lanjut dengan seminar kita karena kita punya pembicara-pembicara handal di hari ini. Kalau berbicara tentang Ciputra, wow. Kalau pergi